semuanya, selamat datang di Fra TV Channel. Menampilkan sosok wanita misterius di akhir episode dari Kingdom Season 2 kemarin itu cukup menggegerkan bagi kita yang pencinta drama atau series bertemakan zombie ini. Setidaknya kemunculan Jun Ji Hyun di akhir episode tersebut cukup berhasil membuat kita untuk gak sabaran sesegera mungkin untuk nonton kelanjutan dari series ini gitu kan. Dan barulah akhirnya kemarin Netflix resmi merilis spin-off dari Kingdom ini dalam tajuk Ascent of the North. So di video kali ini mari kita ulas bagaimana performa dari Kingdom Season 3 ini, Ascent of the North. 뭐야 저게? Jadi ceritanya itu flashback jauh ke belakang sebelum era Joseon itu diserbu oleh makhluk mengerikan yang biasanya kita sebut zombie ini. Alkisah di sebuah desa yang bernama Paijowi itu dikejutkan oleh kehilangan beberapa warga mereka yang akibat pergi ke sebuah bukit yang bernama Gyeosagun terus ditemukan tewas, dan oleh pemerintah Joseon kematian mereka itu disimpulkan akibat serangan binatang buas. Namun rakyat Paijowi itu merasa ada kejanggalan dari kasus ini, sehingga usut diusut ternyata bukan makhluk buas atau binatang buas yang menerkam warganya, melainkan akibat ulah tentara dari tentara Joseon gitu. Sehingga antara satu warga Paijowi dengan Paijowi lainnya itu terjadi bentrok akibat adu domba yang dibuat oleh pemerintah Joseon pada saat itu. Dan salah satu keluarga yang menjadi korban adalah keluarga seorang gadis kecil yang bernama Aisin. Untuk sebuah spin-off, Ascent of the North ini punya latar belakang yang cukup kuat untuk menjawab segala bentuk macam misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada season-season sebelumnya. Seperti misalnya kenapa zombie itu bisa ada, kenapa makhluk ini bisa tercipta, apa yang menyebabkannya, dan paling penting itu mengenai asal-usul tanaman kebangkitan yang menjadi misteri di season sebelumnya itu sudah terjawabkan dengan sangat-sangat jelas di season yang kali ini. So, jadi ini adalah sebuah spin-off wajib ditonton untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di season sebelumnya. Tapi saya yakin sih semua orang udah nonton sih ini series gitu kan. Apalagi dengan tema revenge atau balas dendam yang coba diusung di dalam spin-off ini, membuat proses penceritaannya itu makin mengalir aja, terasa seperti ya logik aja itu terbentuk gitu kan. Kita bisa memaklumi kenapa Asin mau berbuat demikian, karena itu tadi konsep atau fondasi balas dendam yang coba diusungnya itu cukup kuat untuk hal ini bisa terjadi. Cuma mungkin sedikit yang disayangkan adalah ketika kita ingin menyaksikan performa badasnya Jun Ji Hyun lebih lama lagi, itu terkendala dengan pengembangan cerita yang sangat kompleks dan padat dan durasi yang cukup minim gitu. Proses penceritaannya itu lebih banyak berkutat pada konflik politiknya pemerintahan dengan warga Paijowi ini, dan ditambah lagi settingnya itu berada di ketika Asin masih muda, sehingga kita baru bisa melihat kemunculan the one and only Jun Ji Hyun itu udah mau pertengahan ke akhir gitu loh, sehingga terkesan apa yang menjadi utama dalam film ini yaitu proses balas dendamnya si Asin ke pemerintahan Joseon itu nggak dapet dan tidak tercapai klimaksnya gitu kan. Padahal ya kemunculan Jun Ji Hyun pertama kali aja di dalam film ini udah berhasil bikin kita bersorak ria gitu kan, karena memang dimake-nya Jun Ji Hyun emang nggak bisa dibantahkan. Dan andai saja kalau misalnya dari awal atau spin-off kali ini lebih dibikin panjang dengan konsep series, itu pasti bakalan lebih fan service aja sih untuk Jun Ji Hyun fans gitu kan, karena kita ingin melihat lebih lama lagi Jun Ji Hyun beraksi. Tapi biarlah, semoga di season yang selanjutnya ketiga aktor utama kita ini dipersatukan dalam sebuah scene atau dalam series untuk battle dengan zombie ini. Mereka bertiga itu ketemu antara Jun Ji Hyun, Ju Ji Hoon, dan Bae Dona bersatu, itu saya nggak sabar lagi untuk menyaksikannya. Bagi saya pribadi, sepanjang fenomena series atau film bertemakan zombie ini hadir di dunia perfilman, bisa dikatakan Kingdom ini adalah series zombie terbaik yang punya nilai lebih dan bisa dikatakan gak kalah bersaing dengan
seri-seri zombie di Hollywood lainnya. Karena bagi saya ada sesuatu di dalam Kingdom ini yang nggak dipunya oleh seri-seri zombie lainnya. Hal tersebut berada pada keotentikan atau kearifan lokal yang diusut di dalam tema zombie mereka. Hal tersebut sama dengan apa yang ditampilkan oleh Ascent of the North ini, masih berhasil menjaga tempo dan kualitas yang makin ditingkatkan gitu. Ketegangan dari teror zombie yang ada pada film ini mungkin tidak sefantastik dengan season-season sebelumnya. Cuman di beberapa part ketika udah memasuki scene-scene yang lumayan bikin kita takut dan ngerinya, itu benar-benar dieksekusi dengan tingkat kengerian yang luar biasa, bikin penonton itu meringis ketakutan gitu loh. Salah satu scene yang paling berhasil bikin saya ngeri itu adalah ketika opening ya, di awal itu diperlihatkan tumpukan-tumpukan manusia yang super bikin merinding gitu loh. Kalau masalah sinematografi dan perihal teknis, Ascent of the North luar biasa bagus. Beberapa mata kita itu dimanjakan oleh penggambaran shoot hutan-hutan yang menurut saya kelas banget, membawa ingatan saya ke film-film Hollywood like say Twilight. Dan juga set lokasi yang mereka buat untuk menggambarkan bagaimana era Joseon yang berantakan akibat perang konflik ini juga berhasil di set dengan luar biasa bagus dan membuat film ini tuh makin kuat di otentik, dan kearifan lokalnya itu makin bisa dijaga dan dirasa sih. Dan itu yang masih menjadi power dari Kingdom ini. So teman-teman semuanya, mungkin itu aja review singkat saya untuk film yang berjudul Ascent of the North ini, spin-off dari Kingdom. Kalau teman-teman udah nonton, yuk boleh dong komen di bawah bagaimana pendapat teman-teman terhadap film ini. So saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga subscribe channel ini dengan cara klik tombol yang bertuliskan subscribe atau langganan di bawah itu. Jangan lupa untuk diklik. So I think enough for today. Thank you so much for watching and bye bye.